Halo semuanya, hari ini gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Perkenalkan, saya Ardidia Mendeva dengan NIM 2009011101. Saya sendiri mahasiswa aktif dari Universitas Sumatera Utara dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Istanbul 2020. Adapun dari tujuan dari pembuatan video ini merupakan bentuk hasil ujian akhir semester dari mata kuliah hubungan antar golongan yang dibimbing oleh Pak Rahmat Malik, Esos Ensos. Nah, untuk UAS kali ini kami ditugaskan untuk membuat berupa video yang menjelaskan di dalamnya itu adalah berupa analisis sekaligus adapun wawancara terhadap seseorang terkait konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, untuk konflik yang saya angkat sendiri yaitu adalah konflik antara kelompok etnis suku Nias dan juga penduduk lokal Desa Tolangjaya, Kecamatan Sairma Tinggi yang pernah terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk penjelasannya akan saya paparkan dalam video ini. Baik, saya akan menceritakan gambaran singkat awal mulanya konflik antara suku Nias dan juga suku lokal di Desa Tolangjaya. Dalam beberapa data dicatatkan bahwa faktor utama yang menyebabkan adanya konflik antara kedua etnis yang berbeda ini disebabkan oleh faktor kecemburuan sosial, yang dimana sukunya sendiri itu dalam menempati wilayah tanah adat sekaligus lahan hutan lindung sehingga membuat warga desa lokal yang di sana itu yang dalam tanda kutip itu adalah Desa Tolangjaya itu beranggapan bahwa sukunya itu telah melanggar, yang dimana dalam lahan tersebut itu sudah ditetapkan bahwa misalnya tidak boleh ditanami ataupun didiami oleh siapapun tanpa terkecuali, karena itu merupakan adalah kawasan hutan lindung. Nah, disebutkan juga bahwasannya hutan atau kawasan tanah hutan lindung tersebut merupakan daerah sengketa antara izin perkebunan hutan sawit, hutan tanaman industri dan juga pertambangan yang terjadi pada tahun 1986, yang dimana dalam perjanjian tersebut disampaikan bahwa tidak boleh didiami ataupun ditanami oleh pihak manapun, namun selalu dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang dimana selalu memanfaatkan ataupun menanami kawasan hutan lindung tersebut. Dilanjut lagi, konflik semakin menjadi-jadi ketika perilaku dari suku Nias itu selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan adat budaya setempat, sehingga menimbulkan penduduk lokal berprasangka terhadap suku Nias itu sendiri, mulai dari tidak mau membaur dengan masyarakat lokal dan juga mereka lebih kepada mengisolir dirinya di daerah pegunungan ataupun ke kawasan daerah hutan lindung sana, sehingga dari penduduk lokal sendiri menimbulkan prasangka buruk ya terhadap suku pendatang ataupun suku Nias sendiri. Adapun titik puncak konflik antara dua etnis suku yang berbeda ini itu adalah adanya aksi pengusiran dan juga pembakaran oleh warga lokal terhadap suku Nias yang ada di pegunungan Dusun Adianggoti di sana. Alasan kuat dari masyarakat lokal untuk melakukan konflik terhadap suku-suku pendatang atau dalam hal ini suku Nias itu adalah masih mempertanyakan surat perjanjian yang sudah ada pada tahun 1986 dan juga pada tahun 1992, yang dimana bahwa dalam surat itu dinyatakan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang menempati ataupun menanami di daerah kawasan hutan lindung tersebut, yang dalam hal ini adalah kawasan hutan lindung ya. Ditambah lagi konflik semakin menjadi-jadi yaitu ketika di tahun 2000 di mana adanya pertambahan penduduk dari masyarakatnya sendiri dan tetap ingin menguasai kawasan hutan lindung tersebut. Meskipun sudah ada upaya ataupun penyelesaian konflik antara dua etnis yang berbeda ini, mulai dari musyawarah, mediasi hingga mendatangkan kepala desa untuk membuat konsep di mana adanya pembagian lahan kepada suku Nias. Namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Namun dari penduduk lokal dari
desa Tolangjai sendiri itu membuat kesepakatan untuk melarang warga suku Nias untuk memasuki wilayah desa. Baik, kita lanjutkan dengan analisis menggunakan teori hubungan antar golongan terkait dengan konflik dua suku etnis ini, yaitu suku Nias dan juga suku lokal Tolangjai sendiri. Kalau hal ini saya menggunakan teori itu adalah teori konflik kelompok realistis. Dalam teori ini cukup menggambarkannya apa yang terjadi antara dua suku ini, yang dimana dalam teori ini menjelaskan ada dua ataupun lebih suku yang sedang mencari sumber daya terbatas. Yang dimaksud adalah kekuasaan ataupun penguasaan terhadap kawasan hutan lindung yang tadi, sehingga menimbulkan konflik hingga bahkan adanya munculnya stereotip dan juga keyakinan negatif dari kedua belah pihak suku ini, serta bahkan munculnya itu adalah diskriminasi ya untuk kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga kelompok tersebut itu akan melakukan suatu yang namanya konflik. Di sini juga menyinggung dengan teorinya Karl Marx, yang itu dengan teorinya konflik sosial, yang dimana bahwasanya Karl Marx itu menyatakan masyarakat itu sebagai arena ketimpangan sosial yang memicu adanya konflik dan juga perubahan sosial, yang dimana dalam hal ini dua suku etnis yang tadi ya, antara suku Nias dan juga suku lokal di sana. Marx sendiri memberikan penilaian bahwa konflik dalam masyarakat itu berkaitan dengan adanya konflik yang dikuasai ataupun yang menguasai dalam hal ini kelompok yang mayoritas dan juga kelompok yang minoritas, ataupun dalam hal ini kelompok yang mendominasi ataupun yang didominasi. Dalam hal ini adanya ketimpangan dalam hal kepentingan ekonomi. Kembali lagi dengan teori konflik realistis tadi, itu yang membahas tentang adanya perbedaan antara kedua etnis yang tadi, yang dimana penduduk lokal itu berbudaya Angkola ataupun sekaligus dari budaya Mandailing, dengan mayoritas itu adalah dengan agama Islam, yang bertolak belakang ataupun berbeda dengan penduduk suku Nias yang bersuku Nias asli dengan agama mayoritasnya itu adalah Kristen, sehingga rentan terjadinya konflik. Berbicara tentang teori konflik kelompok realistis tadi, yang menyatakan bahwa adanya dua ataupun kelompok yang berbeda yang mencari sumber daya alam terbatas dalam wilayah yang sama, begitu ini sama seperti halnya dengan konflik yang terjadi antara dua ini, suku Nias dan juga suku lokal Tolangjai, yang dimana adanya itu adalah penguasaan wilayah sengketa oleh suku Nias sendiri, sehingga menimbulkan kerusuhan etnik terhadap suku lokal di sana, sehingga membuat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di sana, dan membuahkan hasil itu adalah adanya protes budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar ataupun dihancurkan oleh masyarakat pendatang. Di sini saya mengambil satu pengertian ya, ataupun yang menjelaskan tentang permasalahan ini, yang dimana dalam salah satu ahli menyatakan yang bernama Peli di tahun 1999, ia menyatakan bahwa sesungguhnya dalam banyak kasus konflik ataupun kekerasan yang bernuansa etnik ataupun agama itu dalam masyarakat itu dilatar belakangi oleh kondisi sosial, ekonomi, bahkan hingga dengan politik daripada perbedaan keyakinan yang tadi ataupun dari kemajemukan yang ada. Dengan menggunakan teori konflik kelompok realistis ini dapat disimpulkan bahwasanya konflik ini muncul ataupun disebabkan oleh adanya sikap mementingkan kelompoknya sendiri, sehingga memicu hubungan sosial yang buruk dengan kelompok etnis yang berbeda dengan kelompoknya. Dalam hal ini di mana dari suku Nias sebagai penduduk pendatang bisa dikatakan terlalu mementingkan dirinya tanpa memperhatikan bagaimana tatanan ataupun norma-norma yang berlaku di daerah Tolangjai di sana, gitu. Sehingga berujung memicu konflik dengan kelompok ataupun suku yang berada di sana. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan terkait dengan konflik yang terjadi antara suku Nias dan juga suku lokal Tolangjai, bahwasanya
kita sebagai masyarakat yang multikultural itu harusnya itu dalam menjunjung tinggi toleransi dan menghargai perbedaan yang ada antara suku yang satu dengan suku yang lain, sehingga konflik tidak akan muncul ketika kita sudah saling menghargai dan saling menjunjung tinggi toleransi itu. Nah, kita lanjutkan dengan sesi wawancara. Untuk hasilnya akan saya lampirkan dalam video ini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya pada malam hari ini. Sebelumnya kepada Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri sekaligus identitas secara Terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Atuna Bumi Treva. Alamat Desa Dua, Kecamatan Cirangkai, Kabupaten Nias. Umur 43 tahun. Baik Pak, langsung saja pada pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana pendapat Bapak terkait jika adanya konflik antara dua etnis yang berbeda dengan permasalahan ataupun akar permasalahan itu adalah tentang memperebutkan sekaligus mempertahankan. Pendapat saya tentang adanya permasalahan antara dua suku, yaitu suku Nias dan suku Tapanuli yang terjadi di desa Tolangjai, yaitu antara dua suku harus saling menghargai tentang adat istiadat yang ada di situ. Apabila ada terjadi permasalahan harus diselesaikan secara bermusyawarah. Baik Pak, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya, itu adalah bagaimana tanggapan Bapak, apakah Bapak setuju ataupun tidak bahwasanya itu adalah kelompok mayoritas sendiri itu adalah kelompok yang mendominasi sekaligus menguasai dari kelompok minoritas. Minoritas atau mayoritas menguasai minoritas. Pendapat saya tidak setuju, karena negara kita adalah negara Pancasila atau negara demokrasi yang sama-sama atau hidup bebas sesuai dengan dasar negara kita Pancasila atau demokrasi, sehingga antara suku mayoritas dan minoritas sama-sama bebas memberikan pendapat atau hak hidup bebas di negara kita Indonesia ini. Baik Pak, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya, itu adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut Bapak apakah bahwasanya tindakan kekerasan itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap sesuatu itu bisa menyelesaikan konflik? Baik, menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan tidak bagus. Permasalahan itu sendiri tidak akan selesai, malah akan berkembang atau makin besar. Jadi menyelesaikan masalah itu harus dengan secara mufakat atau secara musyawarah. Apabila terjadi permasalahan atau kekerasan yang terjadi, dan kita juga tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siapapun. Baik Pak, pertanyaan terakhir yaitu adalah menurut Bapak bagaimana langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang konfliknya itu adalah menengah ke atas? Kepada Bapak dipersilakan. Baik, untuk menyelesaikan konflik menengah ke atas adalah satu, mencari akar permasalahan yang ada, melakukan mediasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri dengan menghadiri atau menghadirkan segala elemen masyarakat atau tokoh masyarakat, dan menghadirkan juga penegak hukum atau tokoh-tokoh yang berpandang atau yang tahu tentang akar permasalahan, sehingga masalah itu sendiri bisa terselesaikan dengan